杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di depan aula tengah, bayangan Ying Qiu muncul, membunuh 3 orang dan kemudian menghilang dengan cepat. Yang membuat mereka yang berada di bawah Yang Shen tidak lagi berani melakukan kesalahan dan berbalik satu persatu dengan ekspresi selamat dari bencana di tangan Ying Qiu. Mereka mengalihkan pandangannya ke arahnya dan penuh dengan pertanyaan. Wajah Yang Shen sangat muram dan dia sangat marah sehingga dia tidak lagi berani memberi perintah dengan santai. Yang Zhou mengerutkan kening dan mengutuk dalam hatinya karena Ying Qiu tidak menggunakan kegilaan darah, tapi dia masih bisa membunuh dengan sangat kejam. Jika mengingat luka-lukanya, dia seharusnya tidak seperti ini. Lagi pula, Yang Zhou telah mengajukan pertanyaan sebelum datang. Meskipun Ying Qiu dan Goyi adalah elit di Istana Darah, tubuh mereka rusak parah dan siapapun di alam kenaikan abadi tingkat 6, mereka dapat mengalahkan mereka berdua. Jadi, apakah cederanya benar-benar sudah pulih? Atau apakah ada metode khusus yang digunakan untuk menekan cederanya? Memikirkan hal ini, Yang Zhou bingung dan diam-diam berspekulasi dengan sangat penasaran. Melihat Goyi lagi, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, dan tubuhnya bahkan tidak bergerak, kecuali sesekali menggerakkan matanya. Prajurit darah ini seperti orang mati, bahkan setelah dikelilingi oleh 4 atau 5 orang, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan dia masih acuh tak acuh seperti air, yang membuat Yang Zhou tiba-tiba merasakan sakit kepala. Meskipun orang-orang yang dibawa olehnya dan Yang Shen tidak lemah kekuatannya, jika mereka ingin merebut bendera komando di bawah pengawasan 2 prajurit darah di masa jayanya, mereka tetap harus mengambil resiko besar. Jadi pertanyaan terbesar bagi mereka sekarang adalah, seberapa kuat kedua prajurit darah di rumah Yang Ke ini? Jika mereka hanya bermain trik, Yang Zhou masih yakin bahwa Yang Ke akan tersingkir malam ini. Tetapi bagaimana jika mereka tidak berhasil? Merenung dalam waktu yang lama, Yang Zhou mendengus dingin dan berkata, "Saudara ke-9, sepertinya Anda tidak bisa makan Ling Qi." Wajah Yang Shen dingin dan dia tidak bisa mengatakan tidak. "Kalau begitu, saudara kedua akan membantu Anda." Yang Zhou menatap ke bawah dan berkata dengan suara yang dalam. Jelas kesempatan malam ini jarang terjadi, jadi Yang Zhou tidak mau melewatkannya, meskipun dia tahu bahwa keputusannya agak tidak pantas. Jadi mau tidak mau, dia merasa cemas di dalam hatinya. "Anda bisa membantu saya, tapi kepemilikan bendera komando." Setelah Yang Shen menderita kerugian, dia akhirnya menjadi lebih pintar. Jadi dia tahu bagaimana cara bertanya dengan jelas. "Kalau begitu, mari kita bicarakan." Bagaimana Yang Zhou bisa terlihat dalam bisnis yang merugi? Lagi pula dia tidak tahu di mana Yang Ke sekarang. Jika dia dengan gegabah setuju untuk menyerahkan benderanya, dia mungkin tidak mendapatkan apapun. Tapi Yang Shen mengerutkan kening dan tidak peduli dengan mengingkari kata-kata Yang Zhou. Setelah bosan untuk waktu yang lama, dia mengangguk. Oke. Lagi pula, 4 anak buahnya tewas sekaligus dan Yang Shen tidak sabar untuk meraih kemenangan untuk menyelamatkan situasinya. "Kalau begitu, ayolah." Yang Zhou terkekeh dan melambaikan tangannya. Di belakangnya 2 master dari alam abadi tingkat ke-5 yang dibawa oleh Ye Xinruo dari keluarga Ye dan master dari keluarga Xiangnan. Semuanya dikirim. Yang Shen juga mengedipkan mata pada orang-orang yang dibawanya. Dalam sekejap, kedua bersaudara itu bergabung
dan lebih dari selusin master kenaikan abadi mendekati aula tengah, bersama dengan sekelompok prajurit alam Yuan sejati. Hai, biar saya jelaskan dulu. Kalian bertengkar, tapi jangan libatkan saya, karena saya di sini hanya untuk menonton kesenangan. Teriak Ho Xingqian dan mundur beberapa langkah. Qiu Yimeng mencibir. Dia menendang pantatnya dan menendang ke depan, mengambil langkah maju bersama Tian Xiu. Kemudian para master dari Qiu Yimeng dan Tian Xiu tiba-tiba muncul seperti hantu di mana-mana. Dan jumlah mereka cukup banyak, tetapi tidak banyak dari mereka yang layak untuk dibodohi. Oleh karena itu, para master yang dibawa oleh Yang Zhou dan Yang Shen tidak takut dan mereka semua mendekati aula tengah. Namun Goyi yang tetap bergeming tiba-tiba berteriak dengan marah. Kemudian energi sejati yang kejam keluar dari tubuhnya dan gelombang udara yang tak terlihat menyebar ke segala arah. Dengan suara itu terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Jika Anda ingin memasuki aula tengah, Anda harus melewati level saya dulu. Setelah selesai berbicara, Goyi penuh energi. Bahkan tidak ada tanda-tanda cedera yang membuat pasukan Yang Zhou dan Yang Shen yang sudah kewalahan oleh Ying Qiu yang bersembunyi di samping. Setelah mendengar raungan Goyi, dia tidak tahu siapa di antara mereka yang lemah mental, tetapi cahaya redup menerpa Goyi. Namun Goyi memblokirnya dan menyeringai jahat. Karena aturan klan, prajurit darah hanya bertanggung jawab atas serangan balik pasif. Dia tidak dapat mengambil tindakan apapun sampai orang lain menyerangnya. Sekarang setelah dia diserang, Goyi secara alami dapat mengambil tindakan tanpa keraguan. Kemudian sosok itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya hijau, dan saat berikutnya dia muncul di sekelompok besar musuh. Bagaimanapun, dikenal sebagai master paling pemberani dan cakap di Istana Darah, karena Goyi paling mahir dalam ledakan jangka pendek. Dan dia dapat sepenuhnya meledakkan seluruh energi sejati dan kekuatan spiritualnya dalam sebatang dupa tanpa menyisakan satu tetes pun. Dan selama sebatang dupa ini pada dasarnya tidak ada yang bisa mengasah ketajamannya. Segera aliran kekuatan spiritual yang hampir terlihat dengan mata telanjang keluar dari pikirannya, dan keterampilan jiwa Dewa Kuangba tiba-tiba meraung di sekelilingnya di antara segel di tangannya. Dia meluncurkan serangkaian seni bela diri yang indah dan sangat mematikan. Dalam sekejap, orang-orang berada di belakangnya menjadi kekacauan. Jelas tidak ada yang menyangka bahwa pejuang darah ini yang seharusnya terluka parah dan masih belum pulih akan berani bergegas ke kerumunan dan menyerang. Dan semua gerakannya adalah serangan yang mengancam jiwa, tanpa niat untuk bertahan sama sekali. Sehingga dalam waktu 3 tarikan nafas, seseorang jatuh ke tanah dan mati. Dan seseorang segera terbang dan meledak menjadi bola busa di udara, tanpa tulang tersisa. Mata Yang Zhou, Yang Shen, Xiang Zhu, dan Nanseng, Qiu Yishiruo, dan 5 orang lainnya tiba-tiba bergetar. Mereka sepertinya tidak menyangka pecahnya pertempuran ini akan begitu brutal. Sebaliknya, 2 pelayan darah yang mengikuti 2 murid keluarga yang saling memandang dan tersenyum penuh arti. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat melihat bahwa Goyi telah pulih dari luka-lukanya. Jika tidak, dia tidak akan mampu menampilkan kekuatan bertarung yang begitu kuat. Tapi, bagaimana dia bisa pulih? Saat saya melihatnya di siang hari, dia jelas masih sama. Bagaimana perubahan sebesar itu bisa terjadi hanya dalam 1 hari? Memikirkan hal ini, kedua prajurit darah itu sedikit bingung karena keganasan dan keberanian Goyi benar-benar membuat takut musuh. Setelah 2 orang tewas, yang tersisa merasa tidak berdaya dan tidak ada yang berani terlalu dekat dengannya. Apa yang Anda takutkan? Dengan begitu banyak orang, mengapa Anda tidak bisa mengalahkan 1 prajurit darah? Yang Zhou melihat bahwa situasinya tidak tepat, jadi dia berteriak dengan marah. Sekarang setelah banyak hal terjadi, dia tidak punya jalan kembali, karena jika dia tidak melakukan serangan penuhnya, maka dia tidak pernah bisa memenangkan pertengkaran ini. Apalagi dia telah melihat
bahwa Yang Ke tidak menonjolkan diri. Jika Yang Ke tidak dikalahkan malam ini, adik bungsunya ini pasti akan menjadi musuh terbesarnya di masa depan. Bahkan lebih menakutkan daripada bos Yang Wei. Jadi dia harus ditangani malam ini. Di bawah teriakan Yang Zhou yang marah, memang memberikan efek yang baik. Mereka yang menyerang Goyi yang terintimidasi oleh nama master dari aula prajurit darah. Setelah mereka menstabilkan posisi mereka, namun mereka tiba-tiba menemukan bahwa prajurit darah ini memang tidak terkalahkan. Meskipun gaya Goyi yang hanya menyerang dan tidak bertahan sama sekali, tapi itu membuat musuh menjadi panik dan dia bahkan mengambil kesempatan untuk membunuh 2 orang lagi. Namun dia juga mendapatkan banyak bekas luka di tubuhnya. Terlebih lagi jumlahnya terlalu banyak dan mereka dapat sepenuhnya menghindari gerakan membunuh Goyi dengan bergerak. Tapi jika mereka bersama-sama mungkin dapat membunuh pejuang darah yang kuat ini. Kecuali dia menggunakan kegilaan darah, tapi tidak ada yang mendukungnya. Dan dia tidak punya waktu untuk menggunakan gerakan terlarang ini. Jadi untuk sesaat, semua orang tampak bersemangat dan berani. Mereka berteriak dan melepaskan seluruh kekuatan berbagai seni bela diri dan harta rahasia mereka. Kemudian belasan sinar pelangi yang terlihat terbang dari segala arah seperti pelangi, semuanya jatuh ke arah Goyi yang terbungkus di tengah. Sekarang ada begitu banyak pancaran energi yang datang ke arah Goyi. Meskipun dia adalah penguasa kuil darah, dia tidak dapat menahannya. Jadi dalam sekejap dia juga memiliki banyak bekas luka di tubuhnya. Namun dia tetap diam dan terus mengeluarkan energi sejati dan keterampilan jiwa dewanya. Dan hasil akhir dari strategi seperti itu tidak diragukan lagi. Itu adalah kematian Goyi. Tetapi lebih dari separuh pasukan Yang Shen dan Yang Zhou juga akan mati. Mata indah Qiu Yimeng berkedip saat dia menatap pintu masuk aula bagian dalam. Kemudian dia menatap Yang Zhou dan Yang Shen dan pikirannya berubah dengan cepat. Sekarang Ying Jiu tidak dapat mengambil tindakan. Begitu dia melakukannya, Yang Zhou dan Yang Shen dapat dengan mudah mengambil bendera dengan prajurit darah. Jadi hanya bersembunyi di kegelapan, dia bisa menjadi pembatas bagi Yang Zhou dan Yang Shen. Dan juga bisa menjadi senjata untuk menghalangi musuh. Sebenarnya, Ying Jiu jelas mengetahuinya dengan baik. Jadi meskipun Goyi sedang diserang oleh begitu banyak master, dia tetap acuh tak acuh. Tapi tanpa tindakan Ying Jiu, Goyi saja tidak akan cukup untuk mengalahkan musuh dan Qiu Yimeng juga mengetahui hal ini. Dalam situasi saat ini, tidak ada masalah dalam menjaga bendera. Kunci terbesarnya adalah prajurit darah tidak bisa mati. Jika tidak, kekuatan di tangan Yang Ke akan sangat berkurang. Naik dan bantu! Qiu Yimeng berteriak pelan setelah berpikir sejenak. Mendengar itu orang-orang dari Qiu Yutang segera bergerak dan Tian Xiu melambaikan tangannya. Kemudian para prajurit dari keluarga Xiang bergegas dari segala arah. Sekarang Tuan Muda kedua Xiang memimpin, mengacungkan pedang harta karun rahasianya dan menyerang ke depan dengan berani. Dengan kekuatannya, dia secara alami tidak dapat bersaing dengan alam kenaikan abadi. Tetapi di antara orang-orang yang dibawa oleh Yang Zhou dan Yang Shen, tidak mungkin semua orang berada di alam kenaikan abadi, karena masih ada beberapa yang berada di alam Yuan sejati. Dan orang-orang ini adalah sasaran Tian Xiu. Tepat ketika melihat Tian Xiu bergegas, Xiang Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dengan sedikit rasa jijik di matanya. Adik laki-lakinya memang memiliki kualifikasi yang bagus dan cukup populer di kalangan klan. Tapi betapapun hebatnya dia tidak akan pernah bisa menjadi kepala keluarga Xiang. Karena begitu pertarungan terjadi, dia akan menjadi orang pertama yang maju. Lagi pula, kepala keluarga mana yang akan memimpin dan mengabaikan kenyamanannya sendiri? Jika ini masalahnya, maka semua keluarga besar dan kecil di dunia mungkin harus berubah pikiran setiap beberapa hari. Bagaimanapun, kepala rumah harus bertindak seperti kepala rumah, dan kepala rumah harus duduk di belakang, mengkoordinasikan situasi secara keseluruhan, dan menyusun strategi. Dan orang yang bergegas ke depan adalah seorang jenderal,
bukan pria tampan. Sambil menatap sosok Tian Xiu, mata Xiang Chu berangsur-angsur menjadi menyeramkan, dan sedikit cahaya dingin muncul di matanya. Anda juga keluar. Qiu Yimeng menoleh untuk melihat Ho Xingcheng yang tidak melakukan apa-apa dan tersenyum. Apakah saya ikut juga? Mata Ho Xingcheng membelalak. Omong kosong apa? Anda adalah putra keluarga Huo. Beraninya mereka membunuh Anda. Tegur Qiu Yimeng mengambil pakaian Huo Xingcheng dan melemparkannya ke medan perang yang kacau. Huo Xingcheng berteriak aneh, sosoknya seperti meteor yang jatuh dari langit, menghantam tanah dengan keras sehingga membuat lubang besar di tanah. Qiu Yimeng mencibir. Tidak ada yang berani membunuh Anda, yang bisa mereka lakukan hanyalah melukai Anda. Dasar jalang bau. Kaki Ho Xingcheng mati rasa untuk waktu yang lama. Sebelum dia perlahan-lahan sadar kembali, dia menggertakkan gigi dan mengutuk secara diam-diam. Kemudian dia mengangkat tangannya sambil tersenyum dan berteriak. Jangan pukul saya Huo Xingcheng. Saya satu-satunya anak dari keluarga Huo. Siapapun yang memukul saya tidak akan pernah berakhir bersamanya. Sekarang Huo Xingcheng berteriak begitu keras. Dan siapa di antara orang-orang yang hadir yang belum pernah mendengar nama Tuan Huo? Serigala nakal dan sulit diatur di Zhongdu. Jadi saat mendengar apa yang dia katakan, kedua belah pihak dalam pertempuran sengit tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Bahkan wajah Yang Zhou dan Yang Shen menjadi gelap karena kehadiran Huo Xingcheng di medan perang merupakan kendala total. Karena siapapun yang melancarkan serangan, mereka harus berhati-hati untuk menghindarinya. Dan mereka yang merangsang energi sejati harus menghindari menyentuhnya. Karena jika mereka benar-benar menyakiti tuan muda ini, dia pasti harus menyelesaikan masalah dengan tuan muda ini. Pada saat itu, bahkan dengan perlindungan Yang Zhou dan Yang Shen, orang yang menyakitinya mungkin tidak dapat menghindari nasib balas dendam. Jadi di antara semua orang yang hadir, hanya mereka yang berasal dari 8 keluarga besar yang memenuhi syarat untuk bertarung bersamanya dan menangkapnya. Namun medan perang sangat kacau sehingga Yang Zhong dan Yan Shen tidak punya nyali untuk turun sendiri. Sebelum Huo Xingcheng selesai berbicara, seorang prajurit di alam kenaikan abadi tingkat ketiga disingkirkan dari lingkaran pertempuran oleh Goyi dan dibenturkan ke baunya. Yang membuat Tuan Muda Huo langsung marah, mengangkat tangannya dan menampar prajurit itu dan mengutuk. Idiot, saya sudah mengatakan bahwa saya adalah Huo Xingcheng. Anda sangat bodoh, Anda menyakiti saya, bagaimana Anda bisa menemani saya? Ayo bangkit. Master kenaikan abadi tingkat ketiga ini dipukul oleh Goyi, sehingga dia bahkan tidak bisa bernafas. Darahnya mendidih di sekujur tubuhnya dan dadanya teriritasi. Sekarang dia ditampar wajahnya oleh Huo Xingcheng di depan umum, sehingga dia tidak punya tempat untuk pergi. Untuk melampiaskan kekesalan dan amarahnya. Ketika dia membuka mulutnya, genangan darah yang muncrat dan dia terjatuh dengan lembut. Namun dia sebenarnya pingsan karena marah. Tinju tanpa mata. Huo Xingcheng mendengus. Wajah Yang Zhou dan Yang Shen menjadi semakin jelek. Tindakan Huo Xingcheng terlalu nakal, kecuali dia. Tak seorang pun di antara 8 keluarga bangsawan di Zhongdu yang berani melakukan hal seperti itu. Bahkan Qiu Shiruo juga menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum kecut karena semua orang malu ditemani orang ini. Sebaliknya, Qiu Yimeng berdiri tidak jauh dari situ sambil tersenyum dan mengagumi penampilan nakal Tuan Muda Huo. Sekarang, Huo Xingcheng merasa seperti berada di tempat sepi, berjalan bolak-balik di medan perang yang kacau. Siapapun yang melihatnya datang harus mundur, yang membuat Huo Xingcheng sangat bosan. Dia berdiri di sana dan menggaruk kepalanya. Dengan depresi, dia berbalik dan berkata, Qiu Yimeng, bisakah saya kembali? Tidak ada yang mau bertarung dengan saya. Jelas siapa yang berani melawannya sekarang.
Setelah semua pembicaraan yang dia katakan, bagaimanapun tuan muda ini adalah satu-satunya bibit keluarga Huo yang tidak seperti keluarga lainnya yang memiliki setidaknya beberapa keturunan yang dapat meneruskan garis keluarga. Tempelkan saja di sana, jawab Qiu Yimeng sambil tersenyum. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda yang hilang ini bisa memainkan peran besar. Tidak! Wu Xincheng tiba-tiba memasang ekspresi pahit di wajahnya. Di pinggiran, mata indah Ye Xinruo menoleh. Dia berkata dengan lembut, "Tuan muda kedua, biarkan saya menangkapnya." Meskipun Ye Xinruo tidak setenar Qiu Yimeng, dia tetap menjadi pemimpin di kalangan generasi muda di Zhongdu. Beberapa orang bahkan memanggilnya Qiu Yimeng kedua, yang merupakan bunga halus di Zhongdu. Selain itu, kekuatannya sendiri tidak lemah dan dilengkapi dengan berbagai harta rahasia yang luar biasa. Sehingga dia cukup untuk bertarung untuk melawan level rata-rata dari alam kenaikan abadi tingkat pertama. Jadi untuk menangkap Wu Xincheng, dia agak percaya diri hanya karena orang lain tidak berani menyentuh tuan muda Huo ini. Bukan berarti orang dari 8 keluarga tidak berani menyentuhnya. Ketika Yang Zhou mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya, seolah-olah dia bukan tandingannya. Melihat itu, Yan Xiruo terkejut, lalu tertawa bodoh dan berkata, "Tuan muda kedua, meremehkan saya. Jangan menganggap saya lemah. Sebenarnya saya juga memiliki beberapa kemampuan." Yang Zhou tersenyum tipis dan berkata dengan penuh arti, "Tentu saja, saya tahu kemampuan Anda dan saya tidak meremehkan Anda. Hanya saja Anda meremehkan Tuan Huo." Ye Xinruo tampak terkejut dan ragu-ragu. "Maksud Anda, dia?" Yang Zhou terkekeh. Sebelum anak-anak keluarga yang kembali ke Zhongdu, ada 3 yang paling terkenal di kalangan generasi muda. Dan Wu Xincheng berada di peringkat ketiga. Apakah menurut Anda dia menjadi terkenal hanya karena keceriaan dan ketampanannya? Xinruo, Anda juga meremehkan latar belakang keluarga Huo. Wajah Yan Xiruo menjadi tegang, dan dia mengangguk dengan lembut. "Tuan muda kedua benar, mungkin karena saya tidak menyukai orang ini, jadi saya membencinya." Saat keduanya berbicara, Xiang Chu yang berdiri di samping mereka melirik master alam kenaikan abadi di bawah tanpa meninggalkan jejak apapun. Penguasa alam gerakan abadi memahami hal ini, dan diam-diam memisahkan diri dari lingkaran pertempuran di sekitar Guoyi. Sengaja atau tidak, dia menyentuh Tian Xiao yang sedang melawan seorang pejuang di puncak alam Yuan sejati. Sekarang medan perang sangat kacau dan tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikan detail sekecil itu. Bahkan Tian Xiao sendiri tidak menyadarinya. Sesaat kemudian penguasa alam kenaikan abadi ini datang tidak jauh dari Tian Xiao. Kemudian cahaya dingin melintas di matanya dan kekuatan kesadaran yang tak terlihat meledak. Saat ini Tuan Muda Huo tersandung dan bergerak beberapa langkah ke kiri. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa langkah penting saja yang menempatkannya tepat di depan Tian Xiao yang membuat kekuatan kesadaran ilahi master itu mengalir ke dalam pikirannya dan meledak. Tubuh Wu Xincheng memancarkan lingkaran cahaya biru yang merupakan harta rahasia jiwa yang dibawanya, yang dapat memainkan peran defensif. Melihat lingkaran cahaya biru ini, Wu Xincheng melihat sekeliling dengan curiga dan kebetulan bertemu dengan mata master alam kenaikan abadi yang menyerang Tian Xiao. Seolah-olah dia baru saja sadar, Wu Xincheng tidak bisa menahan senyumnya. "Sialan, Anda benar-benar berani menyerang tuan muda ini. Dengan keterampilan jiwa dewa, Anda sangat berani. Untungnya saya memiliki harta rahasia jiwa dewa bersama saya. Jika tidak, Anda akan berhasil melukai saya." Jelas, pria itu sama sekali tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi dan sangat terkejut hingga dia langsung kehilangan akal sehatnya. Baru saja seseorang secara tidak sengaja menabrak Wu Xincheng dan wajahnya ditampar olehnya di depan umum. Sekarang dia menggunakan keterampilan jiwa dewanya untuk menyentuhnya. Jadi hasilnya mungkin tidak akan baik.
Memikirkan hal ini, keringat dingin menetes di dahinya, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menjelaskan. Tuan Huo, saya tidak bersungguh-sungguh. Wajah Huo Xingcheng menjadi kaku, dan dia menggetakkan gigi dan berkata, bukankah itu disengaja? Mungkinkah itu tidak disengaja? Saat dia mengatakan itu, dia menampar wajahnya. Namun master itu secara naruriah mengangkat tangannya untuk menahan tamparan Huo Xingcheng. Baru setelah memblokirnya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tuan muda, bisakah Anda tidak mempermalukan saya? Pria itu berkata dengan tidak berdaya. Tidak perlu mengatakan apapun. Huo Xingcheng tertawa galak. Anda berasal dari keluarga Xiang, kan? Saya tidak akan menghancurkan Anda hari ini. Mulai sekarang, saya akan memanggil Tuan Muda Xiang Anda, dan Anda diam. Pria itu berani bergerak. Dia ingin menampar dirinya sendiri hingga pingsan. Jika dia tidak secara naluriah memblokirnya sekarang dan membiarkan Huo Xingcheng bernafas, dia mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang. Jadi rasa di mulut sama pahitnya dengan makanan sayur pare. Huo Xingcheng berbalik dan melihat sekeliling di medan perang. Kemudian dia mengambil senjata tajam. Setelah melambai beberapa kali, dia melihat itu. Pria itu berjalan mundur perlahan. Pada saat ini, mata Huo Xingcheng seperti pisau, berkedip dengan cahaya dingin, dan dia memandangnya dari atas ke bawah. Bicaralah sendiri, atau saya membacok Anda sampai mati dengan pisau ini. Meskipun tuan ini tidak terlalu kuat, tapi mau tak mau dia merasa sedikit takut. Jadi saat ini, pria itu segera mengalihkan pandangannya ke Xiang Chu dengan penuh harapan. Xiang Chu tersenyum tak berdaya. Meskipun dia adalah calon pewaris keluarga Xiang, tapi keluarga Xiang hanyalah kekuatan kelas 1. Jadi bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk menantang keluarga Huo? Jadi dia tidak berani memprovokasi Huo Xingcheng yang merupakan seorang bajingan. Melihat senyum masam Xiang Chu, pria itu juga tahu bahwa dia tidak akan bisa lepas dari kesialan hari ini. Jadi dia menggertakkan gigi dan berkata, Tuan muda, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Berteriaklah, Anda cukup berani. Huo Xingcheng sangat terkejut, seolah dia tidak menyangka bahwa dia tidak melawan sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, senjata tajam di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian terdengar erangan teredam, dan pria itu yang berdiri di depan Huo Xingcheng, salah satu lengannya dipotong setinggi bahu, sehingga darah menyembur keluar seperti air mancur. Anda masih memiliki sedikit tulang punggung, jadi saya akan melumpuhkan Anda. Huo Xingcheng berteriak, namun meskipun pria itu merasakan sakit yang tak tertahankan, tetapi masih tidak berani melawan. Dia mengedarkan energi aslinya untuk memperlambat aliran darah, menggertakkan gigi dan berkata, Terima kasih Tuan Muda Huo karena tidak membunuh saya. Huo Xingcheng berkata sembarangan. Sekarang prajurit keluarga Xiang, salah satu lengan mereka harus dihancurkan. Begitu juga dengan keluarga Nan. Semuanya harus seperti ini. Jika Anda tidak keluar dari pertempuran dan pulang, saya akan membunuh kalian. Sekarang potong semua lengan prajurit keluarga Xiang dan keluarga Nan. Jadikan mereka menjadi prajurit satu tangan mulai sekarang. Mendengar tawa liar Huo Xingcheng dan wajah Xiang Chu dan Nan Sheng berubah menjadi sangat pucat. Karena kata-kata Huo Xingcheng jelas mengejek. Bahwa 4 master dari keluarga mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri ketika mereka dipaksa oleh Yang Ke. Dan ini sangat memalukan bagi keluarga Xianan. Oleh karena itu, Xiang Chu dan Nan Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka saat ini. Kali ini, mereka mengikuti Yang Zhou untuk menemukan masalah dengan Yang Ke. Tetapi setelah bertarung begitu lama, Yang Ke tidak pernah muncul. Sebaliknya, kelompok mereka dihancurkan oleh Huo Xingcheng dan dia menggunakan metode jahat untuk menghancurkan segalanya. Bahkan seorang master dipotong lengannya dan ini lebih memalukan daripada menampar wajah mereka. Tuan muda kedua, mohon carilah keadilan bagi kami. Xiang Chu menggertakkan gigi dan berbisik kepada Yang Zhou dengan nada kebencian yang tak terlupakan karena dia benar-benar kesal. Yang Zhou tidak bisa menancap perutnya.
Sejujurnya, dia tidak ingin turun dan ikut campur dalam pertempuran bawah. Pertama, Goyi masih menyerang dengan panik, dan energi yang mengangguk membuat setiap sudut medan perang tidak aman. Kedua, Yang Ke tidak pernah muncul, dan dia tidak tahu apa rencana saudaranya yang tidak menonjol diri ini. Apakah dia ingin berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Namun keluarga Xiangnan sangat membantunya. Jika dia tidak menunjukkan dukungannya saat ini, itu hanya akan membuat orang merasa ketakutan. Setelah merenung sejenak, Yang Zhou berkata, "Saya akan pergi menemuinya secara langsung." Mendengar persetujuannya, Xiang Chu dan Nan Sheng terlihat bahagia. Saat berikutnya, Yang Zhou dan pelayan darah di sampingnya melompat ke depan perang dengan ringan. Melihat Yang Zhou muncul secara langsung, Ho Xingcheng dengan cepat menahan ekspresinya yang sulit diatur dan menjadi serius berkata, "Tuan muda kedua sangat anggun." Yang Zhou terkekeh. "Orang lain tidak berani bertarung dengan Anda, jadi saya akan menemani Anda." Ho Xingcheng tersenyum pahit. "Bukankah ini akhirnya?" Segera Ho Xingcheng melihat kembali ke Qiu Yimeng. "Cantik, tolong temukan cara untuk menyelamatkan saya. Jika tidak, saya akan ditangkap oleh tuan muda kedua. Meskipun saya ingin Yang Ke kalah, saya tidak ingin ditangkap dan ini sangat memalukan." Qiu Yimeng berbalik, memunculkan cahaya bersinar dan duduk dengan kokoh di kursi taisi. Dan dia berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, lagi pula jika Anda lebih sering di sini, itu tidak lebih baik. Jadi Anda bisa pergi dengan tenang." Mendengar itu, Ho Xingcheng berteriak dengan marah. "Kenapa Anda begitu kejam? Bukankah Anda tahu bahwa hati seorang wanita sangat beracun? Bukankah Tuan Huo serigala dari Zhongdu yang telah membaca seluruh bunga? Jadi bagaimana mungkin Anda tidak mengetahuinya?" Qiu Yimeng tersenyum seperti ular berbisa. Mendengar itu, Ho Xingcheng terdiam, namun tiba-tiba sebuah suara terdengar. "Tuan muda Huo, hati-hati!" Yang Zhou terkekeh dan mengingatkannya dengan baik, kemudian perlahan mengangkat satu kaki dan menginjaknya. Segera beberapa garis lurus aneh tiba-tiba muncul di tanah dan sepertinya ada cacing tanah besar yang bergegas keluar dari bawah. Kemudian jejak energi menakutkan datang dari bawah yang membuat pandangan Ho Xingcheng berubah. Dan ini adalah teknik naga jahat bumi. Seni bela diri tingkat atas tingkat surga. Sekarang Yang Zhou menunjukkan kualitasnya yang luar biasa. Setelah dia mengambil tindakan dan masing-masing naga jahat bumi ini dipadatkan dari jiwa monster tingkat 5, dikumpulkan dalam tubuh Yang Zhou dan dapat digunakan secara fleksibel saat menghadapi musuh. Bahkan seringkali dapat menyerang musuh tanpa persiapan dan membuat orang tidak dapat menjaganya. Sekarang, Yang Zhou dapat menggunakan total 7 naga jahat duniawi. Dengan gerakan ini, ketika dia menghadapi musuh di alam esensi sejati, dia seringkali bisa mengalahkan mereka tanpa tindakan apapun. Pada saat ini, Ho Xingcheng melangkah mundur dengan sungguh-sungguh dan cepat. Dia menginjak gerakan kaki yang ajaib dan misterius. Setiap kali dia mengambil langkah, cahaya energi dan bayangan bunga teratai yang mekar muncul di bawah kakinya. Kemudian bunga teratai ini membuka dan menutup. Kemudian naga jahat bumi tersapu satu persatu. Dan itu adalah teknik bunga teratai yang menutupi bulan. Ini juga merupakan keterampilan seni bela diri tingkat surga. Setelah mundur total 7 langkah, Ho Xingcheng berhenti dengan panik, menatap Yang Zhou menyeka keringat di dahinya dan terkekeh. "Tuan muda kedua, jangan terlalu kejam kan? Bagaimanapun, kita telah berbagi pengalaman bersama terakhir kali Anda mengundang saya di Gedung Keindahan. Jangan bicara omong kosong." Yang Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, kemudian dia mendengus dingin. "Anda benar-benar berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Apa yang Tuan muda kedua bicarakan? Saya tidak mengerti. Karena Tuan muda kedua ingin bertarung, saya akan menemani Anda." Saat dia berbicara, tangan Ho Xingcheng melonjak dengan energi dari atribut yang berbeda secara bersamaan.
Di satu tangan adalah atribut angin, dan tangan lainnya adalah guntur. Di antara deru angin dan guntur, kedua energi itu bergabung menjadi satu. Kemudian keduanya berkumpul menjadi satu gelombang besar dan menyerang Yang Zhou. Jelas, angin dan guntur Aiki Mahamudra itu adalah seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan dari keluarga Huo. Karena kedua kekuatan angin dan guntur bergabung satu sama lain, itu juga meningkatkan kekuatan serangan secara signifikan. Namun Yang Zhou tidak hanya tidak menunjukkan kepanikan, sebaliknya wajahnya kalem, bahkan tidak bermaksud menghindar, yang ada hanya senyuman di wajahnya. Tangkap dia! Ketika segel tangan besar angin dan guntur dikombinasikan dengan kekuatan menghantam di depannya, Yang Zhou tiba-tiba memberikan instruksi samar. Melihat itu, ekspresi Huo Xincheng berubah drastis dan dia berteriak. Tuan muda kedua, apakah ini tidak pantas? Yang Zhou mengangkat bahunya dan terkekeh. Orang jahat akan dihukum oleh orang jahat. Saat keduanya berbicara, prajurit darah di samping Yang Zhou telah mengambil tindakan. Prajurit darah memang tidak dapat mengambil inisiatif karena peraturan. Tetapi sekarang, Huo Xincheng menyerang Yang Zhou. Jadi mereka secara alami dapat melakukan serangan balik. Dan Yang Zhou jelas berencana membiarkan prajurit darahnya untuk menangkap Huo Xincheng sejak awal. Jadi dia tidak menghindari seni bela dirinya, karena dia tidak pernah mempertimbangkan duel atau semacamnya. Baru saja Huo Xincheng menggunakan metode jahat untuk mengacaukan kubu musuh, dan Yang Zhou sekarang menggunakan metode yang hampir curang ini untuk menghadapinya. Jadi hal ini dapat dianggap sangat pembalasan. Pada saat ini, prajurit darah itu hanya melambaikan tangannya dan dua kekuatan angin dan guntur menghilang. Bahkan jika keterampilan bela diri ini berada pada level yang lebih rendah dari level Xuan, itu tidak dapat menggoyahkan prajurit darah sedikit pun. Jika itu dilakukan oleh Huo Xincheng. Setelah memecahkan segel tangan angin dan guntur, prajurit darah tidak ragu-ragu dan meraih Huo Xincheng dengan tangan terbuka, sehingga Tuan Muda Huo tampak seperti sudah mati bagi ayahnya. Namun dia tidak menyangka, Yang Zhou sama tidak tahu malunya dengan dirinya sendiri. Tapi saat ini, dua orang dengan kepala dan ekor terbang keluar dari tusukan miring, dan keduanya menggunakan celana ketat hitam. Mereka melindungi Huo Xincheng dan mundur dengan satu tangan. Orang lain dengan ringan mendorong telapak tangan dan membidik prajurit darah maju ke depan untuk memblokirnya. Melihat itu, prajurit darah itu memasang ekspresi dingin di wajahnya. Kemudian energi sejati di dalam tubuh melonjak pesat dan langsung menyerang dengan keras, yang membuat pria berbaju hitam dengan kepala dan ekor tersembunyi itu mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan sosoknya. Sebaliknya, prajurit darah masih memiliki ekspresi tenang karena pertarungan jurus ini akan menentukan kekuatan keduanya. Jelas kedua prajurit darah tidak diragukan lagi, lebih kuat, tapi kedua pria berbaju hitam itu juga tidak lemah. Apakah ada pembantu? Ekspresi Yang Zhou menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak master yang menyergapnya di rumah Yang Ke. Go Yi dan Ying Qiu sendiri mampu menahan sebagian besar pasukan yang dibawa olehnya dan Yang Shen. Melihat bahwa Go Yi akan menghabiskan energi dan kekuatan spiritualnya, jadi kemenangannya sudah di depan mata. Oleh karena itu, Yang Zhou tidak mau menunggu lebih lama lagi di sini. Namun tiba-tiba muncul dua orang yang lebih kuat dan kekuatannya hanya sedikit di belakang kedua prajurit darahnya. Jadi sekarang, menurut tebakan, Yang Zhou seharusnya ada 4 master di alam kenakan abadi tingkat 8 yang duduk di rumah Yang Ke. Dan ada juga sekelompok orang dari keluarga Qiu, keluarga Xiang, dan bahkan Huo Xincheng. Di sisi lain, meskipun dia dan Yang Shen tidak kalah satu sama lain dalam hal kekuatan, atau bahkan melampaui mereka sepenuhnya, kedua prajurit darah tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan sama sekali tidak ada harapan untuk mengambil alih tempat ini. Tapi dari mana Yang Ke mendapatkan begitu banyak pembantu? Memikirkan hal ini, Yang Zhou hampir mati karena cemburu. Bodoh sekali.
Wo Xincheng memandangi dua pria bertopeng hitam dengan bodohnya. Bahkan matanya hampir melotot. Namun meskipun Yang Zhou tidak tahu siapa kedua orang ini, tapi Wo Xincheng mengetahuinya. Bagaimanapun kedua orang ini telah bersamanya selama bertahun-tahun. Jadi Wo Xincheng dapat mengenali mereka. Bahkan jika dia buta, kedua orang dengan kepala tersembunyi dan ekor terbuka yang tampak seperti kepala rusa dan mata tikus, jelas merupakan penjaga yang selalu ada di sisinya. Tepat ketika Yang Zhou dan Wo Xincheng tercengang, tapi Qu Yimeng yang sedang duduk di kursi taisi tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah memenangkan hadiah besar, sehingga dia sangat bahagia. Mendengar tawa itu, wajah Yang Shen sehitam lumpur. Kemudian kedua belah pihak saling berhadapan untuk beberapa saat. Dan Yang Zhou menggertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi!" Jelas dia merasa bahwa tidak ada harapan untuk memakan rumah Yang Ke malam ini. Jadi mengapa tinggal di sini? Bagaimanapun, Yang Zhou juga orang yang tegas. Mendengar perintah itu, para prajurit yang mengepung Goyi semuanya melompat keluar dari lingkaran pertempuran. Pada saat ini, Goyi berlumuran darah, terengah-engah dan tidak mengejarnya. Dia hanya berdiri di sana dan menyaksikan musuh mundur. Dan para prajurit yang dibawa oleh Tian Xiu dan pasukan dari Qiu Tang juga dengan cepat dipisahkan dari musuh yang terjerat. "Tuan muda keenam, lupakan saja." Yu Shiruo bertanya dengan agak enggan. Jelas Yang Seng tidak sabar mengalahkan Yang Ke untuk membuktikan kemampuannya. Tapi setelah mendengar perintah Yang Zhou untuk mundur, dia juga langsung tercengang. "Apalagi yang bisa saya lakukan?" Yang Shen kesal dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi dia menjawab dengan marah. Dalam pertempuran malam ini, orang-orang yang dibawanya telah mengalami kerugian yang jauh lebih besar daripada Yang Zhou. Jadi tentu saja suasana hatinya sedang tidak baik. Namun saat berbicara, Yang Shen menghela nafas dan hendak pergi bersama Yang Zhou. Sesosok tiba-tiba terbang dari luar, teriakan keras datang. "Saya merasa sedikit kasihan karena Anda pergi seperti ini. Jadi saya akan memberikan hadiah kecil kepada saudara kedua dan keenam untuk diambil kembali." Sambil berbicara, cahaya pedang yang luar biasa menyambar dari udara. Seni bela diri tingkat Suan dari Sekte Pedang Bintang 9 disatukan dengan 10.000 pedang. Bercampur dalam cahaya pedang, seberkas cahaya ungu meledak. Keterampilan jiwa yang misterius dan dingin mulai beraksi. Pada siang sama, harimau mengaum, sapi melenguh. Dan keterampilan jiwa binatang meledak. Kelopak tajam berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Berjatuhan ringan seperti kepingan salju, tapi semuanya adalah senjata tajam untuk membunuh. Sekarang berbagai serangan ini dilancarkan hampir pada waktu yang sama, meliputi semua musuh, sehingga dalam sekejap suasana tenang menjadi mencekam dan kejam. "Tuan muda, hati-hati!" Terdengar teriakan panik dari kedua pelayan darah, dan mereka adalah orang pertama melindungi Yang Zhou dan Yang Shen. Ahli dari keluarga Xiang, keluarga Nan, keluarga Qiu, dan keluarga Ye. Mereka semua terbang menuju para master mereka sendiri. Kemudian cemerlangan berbagai harta rahasia dan seni bela diri berkembang. Jelas para master ini pertama-tama ingin memastikan keselamatan tuan muda dan nona muda mereka sendiri. Di bawah dampak pertarungan seperti itu, energi antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi tidak teratur, dan energi sejati yang kejam langsung mengamuk. Setelah menyerang beberapa saat, gerakan yang menghancurkan bumi perlahan-lahan mereda. Namun 6 atau 7 master yang hadir yang datang untuk menyerang rumah Yang Ke terjatuh dan sisanya tidak begitu bagus. Yang Zhou mengerahkan pandangan dinginnya ke langit berbintang. Di udara, Yang Ke berdiri dengan pedang di tangannya. Kemudian sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dan dia berkata perlahan, "Kakak kedua, saudara keenam, selamat malam. Saya baru saja datang kembali karena saya sedang keluar. Jadi saya tidak memperlakukan Anda dengan baik. Ya, meskipun di antara kita bersaudara, Anda mungkin juga tidak akan peduli."
Mendengar itu, wajah Yang Zhou sedikit berkedut, dan Yansen bahkan berteriak, "Saudara ke-9, apakah Anda benar-benar pergi keluar?" Huo Xinchen dan Qiu Yimeng mengatakan sebelumnya bahwa Yang Ke tidak ada di rumah, tetapi dia dan Yang Zhou masih tidak mempercayainya, dan mereka berpikir bahwa Yang Ke takut ditangkap. Jadi dia bersembunyi, tetapi sekarang dia benar-benar terbang kembali dari luar. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Iya, Yang Ke mengangguk. Ini malam yang panjang dan saya pergi ke rumah kakak ketiga untuk bersenang-senang. Tapi saya tidak menyangka Anda akan datang malam ini. Jika saya tahu lebih awal, saya pasti akan tinggal dan menghibur Anda dengan baik. Ke rumah saudara ketiga? Mata Yang Zhou menyipit dan dia tiba-tiba menyadari keberanian Yang Ke dan dia tidak bisa tidak mengaguminya dalam hatinya. Menarik nafas dalam-dalam, Yang Zhou bertanya, "Bagaimana situasi di tempat saudara ketiga?" "Saudara ketiga dikalahkan." Yang Ke perlahan menggelengkan kepalanya. "Saudara kelima dan saudara ketujuh bersama-sama menyerang, sehingga saudara ketiga tidak dapat bertahan." Wajar jika dia tidak bisa bertahan, tapi di sini, saudara Ke, itu di luar dugaan saya. Anda berhasil mengumpulkan begitu banyak pembantu tanpa membuat keributan, jadi saya mengagumi Anda. Kakak kedua, terima kasih. Yang Ke sedikit tersenyum. Lalu, siapa yang merampas bendera dari saudara ketiga? Mendengar Yang Zhou menanyakan hal ini, Yang Shen tidak bisa menahan pandangannya dengan penuh minat. Beritanya akan keluar besok. Yang Ke terkekeh tanpa mengatakan apapun dengan jelas. Mendengar itu, Yang Zhou tidak bertanya lagi, hanya mengangguk ringan dan berkata sambil terkekeh. Kalau begitu, saudara kedua akan pergi. Saudara Ke, kita hanya punya waktu lama untuk datang. Lain kali saudara kedua akan kembali dengan persiapan penuh. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Jawab Yang Ke perlahan. Segera Yang Zhou berteriak pelan dan memimpin anak buahnya mundur dengan cepat. Namun sebelum Xiang Chu dan Nanseng pergi, mereka memandang Yang Ke dengan ketakutan. Terakhir kali mereka berada di Gunung Taifang, Yang Ke meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Meskipun mereka telah berteriak-teriak untuk membalas dendam, tapi melihat mereka sekarang, ketika sampai pada Yang Ke sendiri, mereka merasa takut. Setelah Yang Zhou pergi, Yang Shen secara alami tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kemudian dia membawa rekannya dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Dan pertarungan memperebutkan warisan di malam pertama telah berakhir. Di kuil Feng Shen, di atas 8 dewa, para tetua tertinggi dari berbagai keluarga besar juga perlahan membuka mata mereka. Kesadaran luar mereka perlahan-lahan ditarik kembali, namun sedikit keheranan tidak bisa tidak muncul di mata mereka. Ketika kekuatan mereka mencapai level mereka dan usia mereka mencapai usia mereka, sulit bagi siapapun di dunia ini untuk membuat suasana hati mereka naik dan turun. Tapi malam ini, seseorang melakukannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.